Shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom Pak Adi. Shalom Kak Billy. Shalom Pak Adi. Shalom Mbak Richard. Shalom Pak Hadi. Ya. Shalom Silvi. Ya teman-teman, boleh saya persilahkan buka video ya, buka kamera untuk kita bisa sama-sama lebih konsentrasi pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh PDM Kesia Yamamoto ya. Beliau ini adalah seorang pengkhotbah dan wakil gembala di GBI Kayalin ya di Kelapa Gading. Ya, saya mengenal Kesia beberapa tahun yang lalu sebagai survivor sakit autoimun ya. Nanti mungkin Kesia juga boleh cerita sedikit sakit autoimun apa ya. Karena ada teman yang bertanya karena ada yang mengalami sakit autoimun juga. Dan kalau teman-teman juga ada pertanyaan ya tentang sharing hari ini, nanti kita bisa ada tanya jawab sebentar, bisa taruh pertanyaannya di room chat ya, diketik di room chat, nanti saya bisa bacakan pertanyaannya. Ya, selamat pagi Kesia, thank you. Selamat pagi. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Kesia untuk sharing kepada kita pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom ya. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing pagi hari ini, dan saya akan bawakan satu tema hari ini, yaitu a father, not a teacher ya, not just a teacher. Kenapa sih saya berikan tema ini? Karena di dalam dunia modern ini kita pasti banyak ya, kita suka cari guru, mentor, kemudian juga kita mungkin di dalam dunia online yang semakin berkembang, apalagi kita ngadepin pandemi, semuanya kita malah jadi serba gampang untuk belajar ya. Dalam hal belajar kita bisa ambil dari mana saja, tapi ada satu yang banyak orang Kristen itu miss sebetulnya. Nah, saya akan bawakan hari ini, saya bacakan dulu dalam 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16 ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di Alkitab. 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16 saya bacakan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini adalah perkataan dari Paulus. Kalau dikatakan di situ, kamu punya ribuan pendidik, tapi nggak ada bapak. Nah, kita bicara tentang bapak rohani pagi hari ini ya. Saya nggak nyebut kakak rohani, saya nggak nyebut ibu rohani gitu. Orang tua rohani kita nyebutnya bapak, jadi clear bapak rohani. Tapi bapak ini bukan bicara tentang gender, tapi tentang fungsi. Kenapa sih ini menjadi satu hal yang sangat penting dan kita perlu punya di dalam kehidupan kita? Saya jelasin dulu. Kalau di dalam bahasa aslinya, tadi kan berarti ada dua ya, ada pendidik, ada yang namanya bapak. Kita bahas dulu yang pendidik. Pendidik itu artinya kalau dalam bahasa asli menggunakan kata paidogogos. Paidogogos itu ternyata dalam terjemahan bahasa Indonesia, gampangnya itu adalah seseorang yang mengantar kita ke satu tempat yang kita mau, atau bisa juga diartikan sebagai supir. Supir itu berarti kan kita yang tahu mau kemana ya, misalnya Anda yang punya supir di pekerjaan, atau kita lah pergi kemana pakai taksi online gitu kan, kita udah kasih tahu nih, oh saya mau ke Kelapa Gading, oh saya mau ke Kemayoran misal, saya mau ke Sunter, ya udah berarti dia akan antar kita ke sana, selesai gitu. Kita punya banyak pengajar, kita punya banyak pendidik. Dalam hal kekristenan pun sama. Anda mau cari pengajar di bidang apa? Praise and worship, ada. Anda tinggal cari. Ada kok yang ngadain kelas-kelasnya. Anda mau ngajarin, Anda mau belajar tentang misalnya gimana sih caranya berkhotbah, ada kelas hermeneutik, ya, homiletika ada gitu. Mungkin nggak harus di gereja Anda, tapi di tempat lain juga ada kok yang adain kelas-kelasnya. Anda juga bisa masuk ke misalnya sekolah teologi gitu ya, atau sekolah-sekolah non formal yang didirikan, yang dibentuk oleh gereja sebagai wadah untuk mendidik, mengajari kita sesuatu untuk kita bisa hidup better, untuk kita bisa next step gitu. Tapi ada yang
membedakan dengan figur seorang bapak. Yang namanya paidogogos, supir gitu ya, ngantar kita ke satu tempat, atau mungkin kalau dalam dunia modern kita bilang dia mentor gitu ya, dia mentor, dia pengajar, dia pendidik, apapun yang kita banyak menyebutnya hari-hari ini, coach lah dan segala macam. Punya satu kesamaan bahwa mereka akan melakukan sesuatu untuk kita kalau ada sesuatu. Kalau kita minta sama dia, kalau kita misalnya bayar gitu kan, ada kalau, ada term condition yang berlaku. Tapi sekarang kita bahas Bapak. Yang namanya Bapak itu memberi hidup. Anda yang sudah jadi Bapak ya, misalnya, Anda kerja keras, Anda banting tulang, buat siapa Bapak Ibu? Yang Bapak-Bapak nih. Anda lakukan itu untuk siapa? Untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anaknya. Memastikan bahwa kehidupan anak-anaknya itu layak. Memastikan dia nggak kekurangan makan dan minum, bahkan bisa kasih yang terbaik dari versi si Bapak ini. Ini Bapak yang di dunia. Nah, kenapa di Alkitab Tuhan itu menyebut dirinya sebagai Bapak? Bukan sebagai aku tuh pengajarmu, aku Bapamu. Tuhan yang memberi kita kehidupan. Dan Bapak di dunia itu seharusnya punya fungsi yang sama. Sebelum saya masuk ke Bapak Rohani, kita balik dulu ke konsep organisasi terkecil yang dibentuk oleh Tuhan, yaitu keluarga. Keluarga itu secara ideal ya, kita bicara tentang bapak atau suami, istri, dan anak. Yang namanya suami, Alkitab bilang kasihilah istrimu ya, kasihilah seperti diri kamu sendiri. Kalau yang istri itu berarti tunduk. Lalu ada pesan lagi, bapak-bapak didiklah anak-anakmu, didik. Kalau salah satu rusak keluarga ini. Bapaknya nggak berfungsi benar, hanya sebagai kehadiran, atau bapaknya nggak ada. Kan ada kondisi-kondisi yang keluarga itu tidak ideal. Contoh saya, papa saya meninggal dari zaman saya masuk TK. Bayangin sekecil itu. Mama saya Kristennya baru. Sebelumnya bukan orang percaya. Punya anaknya 6. Bayangin seberapa kacaunya keluarga tanpa kehadiran seorang bapak. Mama saya harus tanggung semuanya sendiri. Dan bagaimana kehidupan anak-anaknya? Satu fungsinya lepas, hilang, hancur. Mungkin tidak dalam kata, oh saya tidak drugs, saya tidak narkoba, saya tidak ke pergaulan-pergaulan yang jahat gitu ya. Tapi hidup saya berjalan tanpa arah. Karena tugas seorang bapak itu memastikan anak-anaknya hidup sesuai dengan jalan Tuhan yang sudah ditetapkan. Di dalam keluarga ada bapak, ibu gitu ya, atau saya bilang suami, istri, kemudian anak. Mungkin meskipun Anda ada yang belum punya anak, kemudian ada salah satu yang miss, tapi kita balik dulu ke konsep Alkitab. Konsep yang memang blueprint yang Tuhan sudah siapin, kita nggak bisa tawar-tawar. Di dalam keluarga ada suami, ada istri, dan ada anak. Kalau misalnya salah satu tidak ngerti fungsinya, tidak ngerti mesti ngapain, itu kan juga kacau. Satu keluarga pasti harus berangkat ke satu tujuan yang sama. Nggak ada yang kebetulan. Anda lahir dari keluarga seperti apa, ibunya siapa, bapaknya siapa, bahkan keadaan ekonomi pada saat lahir seperti apa, tidak ada yang salah. Meskipun ada yang punya keterbatasan fisik atau genetik sakit tertentu, tidak ada yang salah. Kalau sampai bisa lahir, Tuhan punya rancangan yang besar. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita. Nah, tinggal bagaimana kita nih ngerti, kita sudah lahir di dunia untuk satu tujuan yang besar, tujuan yang ajaib, bukan sekedar hidup, bukan sekedar ngabisin waktu, oh ya udah berarti saya besar, bertumbuh, saya menikah, saya punya anak, lalu saya nunggu misalnya dipanggil Tuhan, kayak gitu. Enggak seperti itu. Kita punya rancangan yang besar dari Tuhan untuk kita kerjakan. Dan masing-masing anggota ini punya fungsi, punya peran, punya karunia-nya masing-masing. Untuk dipakai apa? Untuk saling melengkapi. Di dalam keluarga itu sendiri, nanti keluar untuk serve others, untuk melayani orang lain, untuk melayani luar. Generasi rusak, itu penyebabnya kenapa? Karena keluarga rusak. Gampang. Kenapa setan itu nggak susah-susah ngerusak orang percaya? Rusak aja dari keluarganya dulu. Waktu keluarganya rusak, gereja akan rusak. Ya, circle-nya akan berkembang. Gereja rusak, generasi rusak. Kita lihat sekarang dalam kehidupan kita pribadi. Apakah Anda misalnya, yang Anda sebagai bapak, ngertikah Anda kenapa Tuhan ciptakan Anda
buat jadi apa, karunia apa yang Tuhan kasih buat kehidupan Anda, dan kenapa Anda menikah dengan istri yang sekarang dan punya anak yang ini. Misal sekarang Anda punya anak, misalnya namanya si A gitu ya, misal Kesia gitu. Anda tahu nggak Kesia ini Tuhan rancang kemana dan bawa kemana? Seorang bapak itu harus tahu. Yang istri juga, Anda penolong. Kita ini melengkapi, bukan kita yang jadi kepala. Jangan ambil alih, biarkan suamimu memimpin, kita itu tunduk. Tunduk itu bukan berarti diperbudak, tapi kita ngerti fungsi kita. Yang namanya pemimpin, yang namanya dipimpin, itu sama-sama kok di dalam Christian leadership ya, di dalam kepemimpinan Kristus itu cuman beda aja tugasnya. Tapi sama-sama melayani sebetulnya di dalam keluarga. Anak pun sama. Kalau nggak tunduk sama orang tua, nggak taat, terus bapaknya juga nggak didik, nggak ngajar, ya udah, kita jadinya rusak berjamaah. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa ideal keluarga kita di hadapan Tuhan? Seberapa benar kita ada di dalam sistem yang memang Tuhan sudah buat? Oh, bapak itu adalah perantara ya, kan dari Tuhan, terus ke bapak, lalu ke keluarganya. Seperti saya aja deh contohnya, bapak saya meninggal. Saya nggak ngerti bagaimana Tuhan bawa saya. Saya nggak ngerti karunia saya itu apa dulu. Yang penting saya menganggap bahwa yang penting saya hidup, saya anak bungsu, saya jangan nyusahin mama saya, just it, sekedar itu. Saya hidup, saya bertumbuh, bahkan dengan karunia yang sudah muncul dari sejak saya kecil, yang sudah kelihatan, itu orang menganggap bahwa saya hanya troublemaker. Saya hanya tukang ngomong, tukang ngasih tahu orang. Karena apa? Tidak ada orang yang mengerti betul apa yang Tuhan sedang buat atas anak ini kecuali bapaknya. Permasalahannya kan tidak semua orang punya bapak yang mengerti Tuhan dengan benar. Ada juga bapak yang seperti saya, bapaknya dipanggil Tuhan sejak kecil, lalu bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang tidak ideal ini ternyata di dalam kehidupannya ada satu figur yang Tuhan sudah persiapkan sebetulnya di dalam kehidupan kita untuk menolong, yaitu Bapak rohani. Nah, saya akan bahas di sini. Tadi ayatnya dikatakan, kamu punya banyak pendidik, paidogogos, kamu punya ribuan bahkan. Tapi kamu nggak punya Bapak. Makanya kita perhatikan sekarang, jangan cuma cari pengajar, jangan cuma cari pendidik, cari Bapak kalau misalnya kita belum punya. Bersyukur kalau kita punya bapak biologis yang ngerti Tuhan, didik kita, siapin kita sesuai dengan karunia yang memang dikasih Tuhan dalam hidup kita. Kita on the track, bersyukur. Anda nggak perlu susah-susah cari bapak rohani di luar. Bapak biologis kita bisa jadi bapak rohani kita juga. Tapi untuk Anda yang tidak ideal figurnya seperti saya, kita perlu satu figur yang memang dia mau memberi hidup. Bedanya bapak dengan pengajar itu apa? Bapak akan melakukan, ini ngomong konsep yang ideal ya, bapak yang ideal, bukan sekedar bapak yang hadir tapi nggak pernah bonding sama anaknya, nggak pernah ada quality time, bukan yang seperti itu, tapi bapak yang benar. Bapak yang benar itu akan kasih hidup, meskipun, jadi bukan kalau, meskipun dia nggak dianggap, meskipun kurang apresiasi mungkin, anaknya nggak say thank you, istrinya juga nggak say thank you untuk kerja kerasnya. Apapun yang terjadi di dalam rumahnya, apa bapak terus nanti ngambek. Udahlah, kamu nggak say thank you sama saya nggak usah kerja aja. Udahlah, anaknya juga nggak makasih sama saya. Kan nggak gitu ya Bapak Ibu. Yang namanya seorang bapak, apapun yang terjadi, kalau perlu, dia tuker dengan hidupnya. Makanya Bapak rela jadi manusia dalam Kristus dan memberikan nyawa. Untuk apa? Untuk menebus dosanya kita, anak-anak kesayangan Tuhan. Sama, Bapak yang benar seharusnya adalah Bapak yang memberi hidup, yang mengajar, mendidik, dan mempersiapkan. Kalau salah, hajar. Anda kalau misalnya compare dengan guru, apalagi zaman sekarang ya, guru ngajarin, di sekolah misal, matematik, fisika, kimia. Kalau misalnya anaknya nakal, murid-muridnya nakal sebatas apa sih? Dikasih tahu. Apa berani guru itu akan ngajar gitu ya, pukulin pantatnya. Kalau zaman dulu, zaman saya masih gitu, guru. Tapi sekarang kan nggak boleh ya, dengan peraturan dan segala macam, dunia berkembang, hak asasi manusia dan segala macam berubah gitu. Jadi batasannya itu sempit sekali, hanya mengajarkan
guru matematik, ya saya ngajarin matematik. Dia nggak akan peduli apakah anak itu di rumah dipukulin orang tuanya atau enggak, bagaimana apakah dia ini memang fit in di matematik apa enggak, kan nggak peduli. Ya saya guru matematik, saya ngajarin matematik. Padahal nggak semua orang itu bagus di dalam matematik. Betul ya Bapak Ibu? Dan orang tua banyak yang nggak, waktu dia nggak ngerti konsep ilahi yang benar, ini akan terjadi miss yang besar, makanya anak-anak itu jadi korban, karena ketidakmengertian figur orang tuanya, anak jadi korban, pas gede menikah jadi pelaku, anaknya jadi korban, kayak gitu terus. Jadi dari generasi ke generasi, rusak. Nah, saatnya kita membalikan keadaan. Kalau misalnya kita bukan dari figur keluarga yang ideal, yang bapak ibunya ngerti kebenaran, didik kita, siapin kita sesuai dengan rancangan Allah, karunia Allah, yuk benerin. Cari bapak rohani. Karena bapak rohani inilah yang memberi hidup. Dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata pater. Ya, kalau tadi pendidik itu paidogogos, tapi kalau bapak itu menggunakan pater. Kalau dalam terjemahannya saya bacakan buat Anda, pater itu adalah seseorang yang dia mengambil posisi ya di dalam posisi bapak dan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang di bawahnya. Itu pater. Beda jauh. Jadi dia nggak pakai embel-embel yang lain, mau dibayar atau tidak. Ya kalau guru meskipun disebutannya pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kan tetap ada. Kita ngomong mungkin di pedalaman gitu ya, mungkin ngomong yang honorer, mungkin sedikit fee-nya, tapi kan ada. Gitu. Ada timbal baliknya. Sementara kalau bapak, apa timbal baliknya? Coba Anda yang sudah jadi bapak-bapak, timbal balik apa yang Anda terima dari keluarga Anda, dari anak-anak Anda aja deh. Kan nggak ada. Hanya kebanggaan. Waktu anak-anaknya bisa hidup benar, disiapin, dikasih tahu begini arahnya, anaknya ngikut dan jadi bagus, jadi berdampak. Anda cuma bersyukur kan? Bersyukur dan bangga. Dan merasa bahwa, oh Tuhan saya udah siapin anak ini, saya udah bawa anak ini. Emang Anda dapat apa? Nggak ada. Dan dalam kehidupan kekristenan ini yang perlu kita cari. Satu figur yang mau memberikan hidupnya untuk siapin kita, untuk didik, untuk ajar, nggak cuma sebagai sekedar guru. Waktu kita salah, waktu kita benar, waktu kita sakit, waktu kita sehat dalam segala keadaan, bapak ya bapak. Nggak ada mantan bapak. Nggak ada mantan anak. Ya, kalau ada kasus tertentu karena orang divorce, ada mantan suami, mantan istri ada. Tapi yang namanya mantan bapak sama mantan anak itu nggak ada, Bapak Ibu. Makanya Tuhan meminta kita lewat pesan dari Paulus ini, milikilah bapak. Kalau kita tidak punya figur bapak yang ideal yang ngerti kebenaran. Apa sih pentingnya seorang bapak akan mengarahkan kita tadi, mendidik, mengajar. Terus kalau saya misalnya saya nggak mau deh bapak-bapakan, saya langsung aja sama Tuhan. Banyak orang Kristen kan seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, tapi Anda tidak akan nyampai secepat yang seharusnya sudah. Misalnya ya, kalau Anda punya bapak rohani itu kan ada guardian, ada penjaga, ada yang pengawasnya, ada yang controlling, ada yang siapin gitu. Anda bisa lari cepat. Tapi tanpa bapak Anda akan terseok-seok. Bisa jadi malah nggak nyampe karena nggak ngerti. Seorang bapak dia tahu. Oh, saya punya beberapa anak rohani dan saya tahu gitu karunia mereka. Tapi saya nggak suddenly kasih tahu. Oh, kamu karunianya di sini ya, harus begini ya, lakukan ini. Enggak. Hati anak itu juga harus dibenerin. Nah, ini nanti kita bahas minggu depan. Saya bahas dulu untuk kali ini, kenapa sih penting seorang bapak? Karena bapak memberi kehidupan. Dan dia yang berdoa buat kita. Bukan sekedar, hei apa kabar? Sehat nggak? Bukan. Tapi di waktu-waktu yang kita nggak tahu, dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia berdoa buat kita. Itu yang pertama. Karena seorang bapak itu kan dengan Tuhan. Jadi bukan cuma ngomel, marahin, tegur. Tapi dia punya waktu khusus setiap hari. Dia doakan, sebutin satu-satu anaknya. Tuhan berkati Keisha. Tuhan bimbing langkahnya, Tuhan jaga. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan berkati pekerjaannya. Miliki figur ini. Lalu bagaimana sekarang carinya?
Itu kan yang menjadi pertanyaan. Anda nggak bisa hidup tanpa Bapak kalau tidak punya Bapak yang ideal, dan kalau Anda mau mencapai satu tujuan yang tepat, gitu ya, seperti yang Tuhan rancang. Rancangannya ke sini, harusnya ya Anda ke sini. Dan dengan Bapak rohani Anda akan bisa speed ke sini. Tapi kalau Anda nggak, Anda akan terseok-seok, nggak jelas gitu. Nah, saya share sedikit. Saya tadi Pak Hadi sudah bilang ya bahwa saya punya sakit autoimun. Saya sakit autoimun, saya sampai mengalami kelumpuhan, tapi kenapa saya bisa survive? Orang kan bilang, kok kamu hebat ya, kok kamu bisa bertahan. Saya yatim piatu, mama saya dipanggil Tuhan ketika saya sudah mulai beranjak dewasa, jadi secara biologi saya itu yatim piatu. Kenapa saya bisa bertahan? Bahkan di tengah kesendirian, tidak punya orang tua kandung, dan waktu itu kakak-kakak saya jauh di luar kota, yang paling dekat dengan saya, di atas saya, itu baru punya bayi waktu itu. Jadi saya dirawat sama tante dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi lumpuh, bahkan medis mengatakan bahwa usia kamu nggak bakal lama dan kamu nggak bisa jalan, kalau misalnya hidup pun kamu nggak bisa jalan. Ya sabar aja gitu kan. Itu kata medis. Tapi kenapa saya bisa punya bold faith? Saya bilang saya akan jalan, oleh berul-berul Kristus saya bisa sembuh. Kenapa saya bisa, orang bilang punya strong faith? Sebetulnya bukan masalah strong faith-nya, tapi ada satu figur, ada Bapak yang tidak pernah berhenti tiap hari doain saya. Telepon, ayo doa, tanya gimana hari ini. Better, latihan, semangat. Gak ada orang yang lakukan itu. Bahkan keluarga besar saya, bahkan kakak kandung saya, gak ada yang lakukan itu, Bapak Ibu. Itulah yang membuat saya bisa speed, dan orang penasaran. Kenapa 1 tahun saya bisa jalan lagi, bisa lepas obat dari yang katanya medis nggak mungkin, bahkan saya cek lab, semuanya itu jadi negatif. Katanya tes autoimun itu nggak mungkin jadi negatif, tapi negatif. Mujizat itu kita bisa terima juga by proses. Dan by proses ini kita akan bisa strong jalanin kalau kita punya satu figur yang menolong, mengajar, dan menemani kita. Jadi bukan nyuruh-nyuruh, Kesha kamu kesini, Kesha kamu gitu, tapi ditemani. Bahkan di the lowest point kehidupan kita ditemenin. Ayo, semangat, ayo, ini Tuhan mau bawa kamu ke sini, ayo kamu jalan, jangan berhenti. Cuman Bapak yang bisa kerjain itu. Guru, pengajar nggak akan lakukan itu buat kita. Dari kecil, tidak ada orang yang tahu karunia saya itu apa. Saya cuma disuruh diem, jangan jadi banyak bicara, jangan jadi anak yang frontal. Dari kecil saya frontal. Jadi tipikal saya, karunia saya adalah pemimpin, dan saya orang yang perfeksionis. Ya, dari kecil sudah kelihatan. Jadi suka ngoreksi-ngoreksi, ngajarin orang dan segala macam. Akhirnya labelnya itu cuma troublemaker. Bukan bunuhin orang, saya nggak pernah pukulin orang, saya nggak pernah tampar-tampar orang gitu. Saya nggak pernah bikin kekacauan sampai berdarah-darah, enggak. Tapi waktu ada sesuatu tidak berjalan semestinya, orang nggak jujur, orang nggak bisa dipercaya, saya kan bisa tegur di depan banyak orang saat itu juga. Itu dari kecil kelihatan. Labelingnya adalah troublemaker. Bertumbuh sampai besar. Cuman mama saya bersyukur punya mama meskipun orang Kristen yang baru, tapi dia ngerti, dia nggak pernah kutukin anaknya. Itu ucapan syukur saya. Meskipun mama saya orang yang biasa, bahkan tidak berpendidikan tinggi. Dia nggak pernah kutukin saya. Dan dia cari tempat yang kira-kira bisa siapin saya, ajar saya, karena dia lihat ada sesuatu yang lain, tapi mama saya nggak ngerti dan nggak tahu caranya gimana. Hidup berjalan, bertumbuh, sampai besar, saya di gereja, saya pelayanan. Anda bisa cari saya cuman gampang, satu di kampus, satu di gereja. Hidup saya cuman di situ. Mati-matian, cinta Tuhan, kelihatannya gitu ya, luar biasa. Tapi, tahukah Anda bahwa saya tidak pernah fit in di dalam satu pelayanan tertentu yang dikasih. Dulu gembala saya kasih semua jenis pelayanan. Serba bisa, mau Anda suruh saya kosek WC, gulung tikar, sound system, multimedia, video, semua saya bisa kerjakan. Tapi I feel zero. Di dalam sini, bukan ini hidup saya. Umur 20 tahunan, bukan ke sini seharusnya Tuhan bawa saya. Saya tahu, saya merasa bahwa Tuhan bawa saya untuk full time. Tapi not in this place, bukan dengan cara seperti ini. Saya berdoa bertahun-tahun, ada satu orang yang bilang, ikut saya siapin kamu. Saya berdoa, saya puasa, tapi saya nggak peka. Ada orang yang datang dan lihat, dan itu adalah Bapak rohani yang Tuhan sudah siapin, tapi saya nggak peka.
4 tahun loh. 4 tahun saya sudah ketemu bolak-balik sama orang ini, dikasih tahu, Keisha, kamu saya siapin, bukan di situ tempat kamu. Ini, kamu harus lakukan ini, Tuhan mau bawa kamu. Saya bilang, enggak lah Pak, makasih. Dulu saya di luar kota Bapak Ibu. Saya mah bukan di situ, saya maunya di sini aja. Oh, waktu itu mama saya sakit. Saya nggak bisa ikut karena harus keluar kota. Saya harus ngikut orang ini dong, karena mau disiapin, dididik sama dia. Saya nggak bisa. Wah, segala macam alasan. Sampai di tahun keempat, Tuhan panggil mama saya, dalam saya bergumul mencari satu figur yang, Tuhan saya tuh mesti gimana, saya mau kemana, Tuhan bawa saya kemana. Tahun keempat. Begitu mama saya dipanggil Tuhan, beberapa bulan, kurang lebih 2 bulan, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya udah ngomong sama kamu, tapi kamu nggak dengar. Dan hamba Tuhan ini datang lagi ke kota saya pelayanan, dan dia bilang gini, this is your last time. Ini kesempatan terakhirmu, saya bilang, ikut siapin, Tuhan bawa kamu untuk sesuatu yang besar. Saya tanya, kok last, kapan pertamanya? 4 tahun yang lalu. Kaget saya Bapak Ibu. Saya berdoa, saya puasa, tapi saya nggak nangkep bahwa ada satu orang yang Tuhan sudah siapin. Saya dengan berbagai macam hal-hal rohani gitu, saya coba untuk melawan, denial. Waktu saya bilang, oke, saya ikut. Saya tinggalin tempat tinggal saya benar-benar bawa badan saya dengan baju, satu tas. Saya bilang, Tuhan, saya mau taat, saya ikut. Begitu saya masuk dalam didikan seorang bapak rohani, di situ sesuatu yang terjadi. Di luar dugaan saya, 4 bulan saya berkhotbah, bahkan di gereja yang besar, bahkan jemaat saya dikirim waktu itu ke Jambi, jemaatnya ribuan. Sesuatu yang pada waktu saya berdiri di situ, somehow Tuhan itu bilang, this is your place. Saya nangis waktu itu, Tuhan, kenapa saya nggak peka sama Tuhan? Kenapa saya nggak 4 tahun yang lalu saya dengar Tuhan? Dan seringkali kita kebanyakan berdoa, tapi kita lupa untuk bertindak. Kita nggak berani untuk melangkah, untuk menguji segala sesuatu. Nah, ini yang saya pengen share buat Anda. Find your father. Kalau Anda belum punya, temukan. Dan kalau sudah punya, dipakai. Yang namanya bapak, itu pasti tahu ya. Pak Hadi misalnya, punya anak. Kalau misalnya punya anak, bayi sama gede SMP, didikannya berbeda. Ya, bayi dikasih makannya apa? Ya susu lah. Apa-apa harus dibantuin. Ya kan? Senjatanya nangis gitu kan. Beda treatnya antara anak yang SD, yang SMP, yang SMA apalagi udah kerja, sama-sama anak, tapi sama yang bayi itu berbeda. Nah, Bapak ini akan bisa mengajar kita di starting point sekarang dengan Tuhan itu seperti apa. Terus bagaimana caranya kita cari? Satu, pasti kita berdoa. Ya, karena kita minta sama Tuhan. Bapak itu bukan, oh saya dekat dengan si A, berarti saya pilih ini. Bukan. Faktanya dalam kehidupan saya sangat dekat dengan hamba Tuhan. Saya di gereja kok tiap hari. Saya makan juga di gereja, Bapak Ibu. Saya SMP juga ditaruh di gereja. Saya cuci ngepel WC dari SMP, saya ditaruh kan sama mama saya di situ. Tapi belum tentu yang menurut kita sekarang deket banget, atau mungkin kita menganggap bahwa oh itu figur hamba Tuhan yang besar, yang terkenal, yang mungkin bisa ngajar kita, lalu dia adalah Bapak kita. Belum tentu. Bapak kita nggak bisa pilih, nggak bisa cap-cip-cup, kita pengen yang ini gitu ya, nggak bisa. Tuhan sudah tetepin orang yang memang disiapin, dan itu pasti klik, pasti nanti akan sepakat. Jadi kita nggak bisa merasa. Ya, yang pertama berdoa, tanya Tuhan, Tuhan dari mana saya bisa paham, kasih petunjuk buat saya, minta tanda sama Tuhan, pertemukan saya dengan Bapak rohani saya kalau memang saya belum punya. Gitu ya. Lalu yang kedua, kalau sudah berdoa, yang kedua uji. Uji yang pertama ya, Anda lihat apakah ada orang-orang di sekeliling Anda yang mereka hidup benar di dalam Tuhan dan selama ini memberi hidup buat Anda. Tanya kabar, memperhatikan, selalu support gitu ya. Tapi mungkin kita nggak lihat ya, kadang orang kan melihat dari status sosial, pendidikan, dan segala macam. Jangan lihat itunya. Tapi lihat bagaimana cara memberi hidup. Ada nggak? Kalau ada di antara orang-orang yang seperti ini, coba diuji. Ya,
apakah orang ini memang hidup benar di dalam Tuhan? Karena yang namanya Bapak kan dia harus ngerti nih konsep yang benar. Nah, kalau kita Bapaknya bukan orang yang benar di dalam Tuhan, yang malah jadi kacau. Jadi kita menguji. Atau kalau misalnya Anda melihat ada dengar khotbah satu pendeta, terus ada sesuatu yang Anda merasa digerakkan Tuhan untuk berdoa. Apakah orang ini jangan-jangan yang seharusnya jadi bapaknya saya? Karena seperti saya kan bukan orang yang dekat sebetulnya. Bukan orang yang kenal dari kecil gitu atau yang selama ini pelayanan bareng, kan tidak. Tapi orang ini ngerti juga, dia dapat pesan dari Tuhan. Tapi kan enggak, kamu itu anak rohani saya, sini kamu sama saya. Enggak begitu caranya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh saling kayak ngaku-ngaku gitu ya. Harus confirm dua-duanya. Nah, ujilah. Kenali dulu personnya. Jadi jangan asal, kayaknya nih bagus nih, kenali dulu. Bagaimana waktu Anda kontak orang ini? Bagaimana waktu berkomunikasi? Apakah orang ini memberi hidup atau sekedar basa-basi? Kan membedakan di situ. Gembala Anda belum tentu itu adalah Bapak rohani. Belum tentu. Karena beda ya. Kalau gembala ini kan masalah jabatan fungsional. Belum tentu itu adalah Bapak rohani Anda. Tapi bisa jadi orang yang mungkin di komsel Anda, atau mungkin orang yang di divisi lain gitu di gereja Anda juga bisa jadi. Atau mungkin di luar itu juga bisa jadi. Makanya harus berdoa, tanya Tuhan, kemudian uji. Kalau Anda sudah menemukan misalnya beberapa orang gitu ya, kenali dulu personnya, bagaimana kehidupan mereka. Nah, kemudian cara kita mengenali itu jangan asal hanya asumsi ya, tapi kita lihat bisa dari circle terdekatnya. Anda bisa cek ke, misal kalau figurnya adalah laki-laki, Anda bisa cek ke keluarganya di rumah sama pembantunya, karena mereka orang yang paling tahu bagaimana kehidupan orang ini. Jadi jangan lihat appearance, jangan cuma lihat juga pembawaan, jangan cuma lihat kayak don't judge a book by its cover gitu ya, jangan cuma lihat luarnya. Karena kalau saya lihat dulu Bapak rohani saya itu, menurut saya ya, ini orang keras banget gitu, ini orang kayaknya kejam banget gitu. Tapi ternyata waktu saya masuk dalam hidup sebagai anak, saya mendapatkan semua hal yang privilege yang orang lain nggak dapetin sebagai anak. Itu luar biasa dan itu yang mengantar saya sekarang. Saya menjadi Kesia yang berkhotbah, yang bisa melewati banyak hal, kemustahilan. Saya yatim piatu, dalam tanda kutip, dalam keluarga biologi, support system itu sangat minim. Tapi toh Tuhan bawa saya. Saya bisa menikah dengan pasangan yang tepat. Bahkan kalau dibilang, anak muda, apalagi yatim piatu, nggak punya warisan, nggak bakal punya rumah, toh saya juga bisa beli rumah gitu ya. Kenapa? Karena ada satu Bapak ini yang terus memantau, mengontrol, mengajar. Wah, pokoknya luar biasa. Nah, Anda tanya dari circle-circle terdekatnya. Lalu yang ketiga, validasi ke yang bersangkutan. Ya, jadi jangan merasa, saya merasa Pak Hadi nih, misalnya. Jangan cuma merasa, validasi. Tanya dong, Pak Hadi, saya sudah berdoa, dan saya sudah menguji, dan Bapak itu, kalau yang saya dapat Bapak Hadi, misal ini saya contoh ya, Pak Hadi ini adalah Bapak rohani saya. Benar nggak? Kalau memang Tuhan bicara juga ke Pak Hadi, maka Pak Hadi akan bilang iya. Tapi kalau enggak, hatinya enggak di situ, memang bukan, akan berkata tidak. Ya udah jangan maksa, gitu kan? Doalah gitu. Itu yang ketiga ya. Jadi harus validasi dong. Harus sama yang bersangkutan, sepakat gitu. Lalu yang keempat, berarti bikin covenant dong. Yang namanya bapak sama anak, saya mau jadi anak, saya mau bapak itu jadi bapak saya, didik saya, siapin saya, terserah caranya gimana, yang penting saya nyampe ke rancangan Allah. Dan bapak saya, yes, ayo, siapin. Jadi setelah itu, maka kita berjalan sebagai anak. Mau kita usia berapapun ya, mau 40, 50, 60, tapi kita harus punya hati anak. Kita balik lagi seperti mungkin dulu pas anak kecil gimana ke orang tua dan segala macam. Nah, hati anak kita bahas minggu depan. Jadi hari ini kita belajar dulu, yuk find your father. Pater ya. Pater itu asal katanya yang akhirnya diserap menjadi father, bapak. Jangan cuma banyak-banyak pendidik, tapi kita nggak punya bapak. Milikilah Bapak, itu akan mengubah kehidupan kita, akan membuat kita ngerti, ternyata jalan Tuhan buat saya itu di sini, sehingga kehidupan kita nggak stuck, nggak muter-muter, kita bisa nyampe kepada rancangan Allah. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang memberikan hati yang benar buat kami, dan memberikan kami
semangat, memberikan kami harapan. Kami boleh mengerti hari ini jika Tuhan dalam kehidupan kami belum punya Bapak. Biar Tuhan Kau yang mempertemukan kami dengan orang yang tepat, yang memang Tuhan sudah siapkan. Kami bersegera sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang memang sudah dirancang oleh Tuhan dengan luar biasa indah. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan dengan bantuan Bapak yang Tuhan sudah siapin, kami boleh memahami juga bagaimana kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Karena tanpa hati seorang anak, kami tidak mungkin mengerti hati Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau yang mengingatkan kami, dan Engkau yang membuat kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan ke Pak Adi kembali. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kesia. Jadi Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya dengar sharing Kesia hari ini ya, beberapa tahun yang lalu, dan ya waktu itu saya digerakkan Tuhan ya untuk yang namanya melakukan konfirmasi atau validasi itu ya. Jadi saya sudah dimuridkan dan tetapi butuh namanya pengakuan gitu ya. Kesia waktu itu menekankan pengakuan kamu itu anakku loh gitu ya, dan kamu itu bapak saya gitu. Dan ya, saya waktu itu menyempatkan waktu, saya datang ke rumah pemurid saya bertanya, "Pak, saya ini sebenarnya anaknya Bapak bukan?" Gitu ya, saya tanya gitu ya. Apakah hubungan kita ini hanya sekedar pemuritan ataukah kita ini hubungan Bapak dan anak gitu ya. Dan ya saya bersyukur ya, dia mau menerima saya sebagai anak rohaninya ya. Dan saya melihat Tuhan terus bawa saya ya, proses saya sampai hari ini karena ada seorang bapak rohani ya yang memperhatikan hidup saya, yang benar-benar saya percaya dia juga berdoa buat saya. Dan ya teman-teman, kita nantikan ya minggu depan, Sabtu depan, bagaimana kita memiliki hati seorang anak. Saya cuma mau ingetin tadi apa yang Kesia share. Yang pertama, kita berdoa ya. Berdoa sungguh-sungguh. Tanya Tuhan, siapa yang menjadi Bapak di dalam hidup kita. Dan yang kedua, uji. Uji itu dengan kita melihat benar-benar kehidupan pribadinya ya, bukan hanya dari luar ya, tetapi kita bisa lihat kehidupannya secara pribadi bersama keluarganya. Terus yang ketiga, kita bisa minta konfirmasi atau validasi. Dan yang keempat, ya kita perjanjian ya. Perjanjian itu berarti kita siap memberi waktu, kita siap berkorban, kita siap perjanjian itu ya tanpa syarat ya. Apapun kita bisa memberikan yang terbaik. Ya, itu aja mungkin teman-teman pagi hari ini. Saya percaya kita sangat diberkati dan kita mulai start ya. Kalau teman-teman belum ada, bisa mulai dengan berdoa. Kalau sudah ada tahapannya mungkin berbeda-beda. Ada yang berdoa, ada yang sedang menguji, ataupun ada yang sekarang sedang minta validasi. Ataupun sudah validasi ya, sudah konfirmasi, tetapi belum melakukan bagiannya di dalam perjanjian itu. Ya, belum memberikan waktu, belum berkorban gitu ya. Nah, teman-teman, saya nggak tahu di mana step-nya teman-teman, tetapi saya percaya Roh Kudus yang mengingatkan hari ini. Thank you, Kesia, buat sharing-nya pagi hari ini. Saya sangat diberkati. Sampai ketemu Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.